Hai everyone, kembali lagi dengan saya Zuhratul Husna yang akan membahas seputar materi topik perkuliahan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah akuntansi keuangan syariah. Di sini saya mengambil judul mengenai analisis akuntansi penghimpunan dana dengan akad wadiah pada produk giro bank syariah. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara nih teman-teman. Perkembangan industri perbankan yang semakin baik, maka berpengaruh baik pula pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan 3 fungsi utama. Apa aja ayo? Yaitu penghimpunan dana masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan pelayanan jasa kepada masyarakat. Nah, penghimpunan dana dalam bank syariah gak membedakan nama produk, tetapi dilihat pada prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Adapun salah satu produk perbankan yaitu tabungan. Nah, dalam perbankan syariah terdapat produk berupa tabungan yang menggunakan akad wadiah. Dalam akad wadiah hampir sama nih dengan tabungan biasa dalam bank konvensional. Oke, yuk kita bahas mengenai prinsip wadiah. Wadiah berasal dari wadah asyai'ah, yaitu meninggalkan atau titip sesuatu. Nah, secara harfiah, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik secara individu maupun badan yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Nah teman-teman, jadi di dalam wadiah itu sendiri ada rukun dan jenis-jenis dari wadiah itu sendiri. Nah, untuk rukun wadiah yang pertama ada barang yang dititipkan atau disebut wadiah. Yang kedua, orang yang menitipkan atau disebut muwaddi. Dan yang ketiga, orang yang menerima titipan atau disebut wadi'i. Dan yang terakhir ada yang sigot atau ijab qabul. Nah, untuk muwaddi dan wadi'i mempunyai persyaratan yang sama, yaitu harus sudah balik, berakal, dan sudah dewasa. Nah, untuk wadiah sendiri ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu wadiah yad amanah, dan yang kedua wadiah yad damanah. Nah, untuk wadiah yad amanah itu titipan yang dimana penerima titipan itu nggak boleh memanfaatkan barang itu sampai diambil lagi oleh si penitip. Nah, kalau yang wadiah yad damanah itu titipan yang dimana barang titipan itu sama belum dikembaliin kepada penitip, si penerima titipan itu boleh mengelola atau memanfaatkan barang titipannya itu dan memperoleh keuntungan yang dimana itu menjadi hak si penerima titipan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai giro. Nah, mungkin ada teman-teman masih bingung nih kan, giro itu apa sih? Karena yang paling familiar itu kan tabungan nih. Nah, giro itu sama dengan tabungan. Tapi, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau sarana pembayaran lainnya, atau dengan pembina bukuan. Nah, dalam perbankan syariah, mekanisme giro yang dibenarkan ada 2 jenis, yaitu wadiah dan mudharabah. Maka dikenal dengan istilah giro wadiah dan giro mudharabah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai giro wadiah. Nah, giro wadiah itu adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan menggunakan media penarikan berupa cek, bil giro, kwitansi maupun alat perintah bayar lainnya. Nah, dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menetapkan prinsip wadiah yad damanah, yaitu nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau menitipkan uang atau barang. Jadi boleh dikelola ya. Nah, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan tersebut. Nah, jadi bank syariah ini punya hak ya teman-teman. Nah, di sini nasabah giro akan memperoleh laporan rekening koran sebagai laporan bank. Nah, untuk giro wadiah, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 01 DSN MUI tentang giro menetapkan ketentuan tentang giro wadiah, yaitu yang pertama bersifat titipan, yang kedua titipan bisa diambil kapan saja atau on call, dan yang ketiga tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau adhaya yang bersifat sukarela dari pihak bank tersebut. Nah, teman-teman, itu ya mengenai penjelasan dari giro wadiah. Next, kita akan membahas mengenai pencatatan akuntansi giro wadiah. Nah, di sini ada ilustrasi transaksi dan jurnal-jurnal yang dilakukan pada giro wadiah. Nah, untuk transaksinya, pada tanggal 1 Agustus 2022, Bank Air Syariah menerima setoran tunai untuk pembukaan giro wadiah atas nama Zura sebesar 20 juta. Nah, atas transaksi tersebut, Bank Air Syariah melakukan jurnal sebagai berikut. Kas di debit sebesar 20 juta dan kredit pada giro wadiah Zura sebesar 20 juta.
Nah, dari jurnal tadi akan mengakibatkan perubahan buku besar dan posisi neraca Bank Syariah. Yang dimana di sini terdapat rekening Zura sebesar 20 juta dan untuk neraca per 1 Agustus 2022 terdapat kewajiban dari Giro Wadiah sebesar 20 juta dan tabungan Wadiah 0 rupiah. Nah, perubahan saldo buku besar Giro Wadiah karena adanya penambahan saldo rekening individu atas nama Zura yang akan dicatat dalam rekening Giro Zura sebagai setoran awal sebesar 20 juta. Nah, seperti itu ya pencatatan akuntansi pada Giro Wadiah Bank Syariah. Nah, teman-teman, itu dia mengenai pencatatan akuntansi penyimpanan dana dengan akad Wadiah pada produk Giro Bank Syariah. Sekian dari saya. I hope this video can improve our insight. Thank you semuanya. Bye.